Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raken Riksanagara Secadipura, NPM 1007030315052. Pada kali ini saya akan membahas penelitian tentang jenis loci permukiman komunitas suku Dayak Kosarang. Pertama, pada pendahuluan. Untuk latar belakang, ada fenomena dan isu. Fenomena yang pertama yaitu karakter sosial budaya yang dimiliki komunitas suku Dayak Kosarang. Yang kedua yaitu unsur permukiman yang unik, baik itu yang fisik maupun non-fisik. Permasalahannya itu pemerintah tidak mengakui legalitas komunitas tersebut. Pada penelitian sebelumnya oleh Nurisan pada tahun 2012 membahas tentang dinamika perkembangan komunitas Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu Indramayu. Lalu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian jenis loci permukiman komunitas suku Dayak Kosarang. Tujuannya itu mengungkap jenis loci yang terdapat di komunitas suku Dayak Kosarang. Untuk kedudukan penelitian, jenis loci permukiman komunitas suku Dayak Kosarang yaitu ada jenis loci. Sebelumnya telah ada penelitian dari Sri Winarni membahas jenis loci pada permukiman. Ada Gultom yang membahas jenis loci pada koridor jalan. Ada Chandra membahas jenis loci pada arsitektur. Untuk permukiman, penelitian tentang permukiman, ada Rosmalia yang membahas pembentuk permukiman menurut konsep lanskap budaya terdiri dari unsur fisik dan non-fisik. Ada penelitian tentang komunitas suku Dayak Kosarang oleh Nurison yang membahas tentang perkembangan atau sejarah komunitas suku Dayak Kosarang dan bagaimana karakteristik sosial budaya komunitas tersebut. Untuk metodologi, ada dua komponen yang akan diidentifikasi, yaitu komponen upacara kebudayaan dan peran dalam kebudayaan. Lalu diidentifikasi elemennya, yaitu lalu menghasilkan permukiman makro dan mikro dan sosial budaya. Lalu dilakukan analisis semantik, yaitu relasi antara permukiman dan sosial budaya, menghasilkan jenis loci. Jenis loci yang terdiri dari spirit of place dan sense of place. Lalu ada hasil penelitian timeline sejarah pada tahun 1940. Kita Ahmad lahir pada tanggal 10 Oktober. Lalu pada 1954 Kita Ahmad ditinggal ibunya, lalu diasuh oleh kakeknya yaitu Ki Darwi. Ki Darwi mewariskan ilmu kesangyangan sebelum beliau wafat. Pada tahun 1955 dan hingga 1959, Kita Ahmad bekerja sebagai kuli panggul di pelabuhan yang berpindah-pindah tempat. Pada 1960 hingga 1973, Kita Ahmad menjadi jawara pencaksilat di Cilincing, Jakarta Utara. Pada 1974, Kita Ahmad menikah dengan Sariningyi Ratu Giriwarna, lalu membentuk perguruan SS, yaitu singkatan dari Silat Serbaguna. Pada tahun 1981, Kita Ahmad membubarkan karena perilaku anggotanya yang menyimpang dari aturan perguruan. Pada tahun 1982, Kita Ahmad mendirikan kembali perguruan silat Serbaguna dan merubah namanya menjadi Perguruan Silat Jaka Utama. Pada tahun 1996, Kita Ahmad melakukan pertapaan selama 4 bulan di rumahnya dan mendapat ilham bahwa di tanah Jawa, di Indramayu, terdapat woro-woro atau perang saudara. Pada 1996, perguruan berubah nama menjadi Suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu atau Suku Dayak Kosarang. Pada tahun 2016, komunitas Suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu Indramayu mengganti nama menjadi Suku Dayak Adat Jawa Petani Bumi Segandu Dermayu Indramayu. Lalu ada unsur permukiman berwujud fisik, terdiri dari Pepunden 3 Gunung Krakatau, Jembatan Mutiara, Bumi Segandu, Pasanggerahan, dan Padepokan Nyi Ratu Kembarjaya. Lalu ada unsur permukiman berwujud non-fisik, terdapat ritual malam Jumat Kliwon, ritual kungkum, dan ritual pepe. Lalu untuk kesimpulan, pola permukiman yang terdapat di komunitas suku Dayak Kosarang yaitu pola menyebar, dipengaruhi oleh aktivitas yang terdapat pada komunitas suku Dayak Kosarang, dan pusatnya yaitu Padepokan Nyi Ratu Kembarjaya. Untuk spirit of place, terjadi itu relasi dari aspek permukiman dan aspek sosial, lalu menghasilkan makna yang merefleksikan keunikan dari suatu tempat yang membedakan satu tempat dengan tempat lainnya. Sense of place terbentuk dari aspek aktivitas, lingkungan fisik, dan makna. Setelah melakukan penelitian sense of place yang ditemukan penulis pada komunitas suku Dayak Kosarang terdiri dari relasi biografi, relasi narasi, dan relasi spiritual dan relasi komodifikasi.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.